Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, hari Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021, kita berjumpa kembali dalam Satu Hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Namun, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan badan yang sehat dan segar hari ini. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, izinkan kami untuk mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, dan juga kiranya Tuhan memberkati dan menjagai orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai ketiga yang akan dibacakan oleh Kakak Sekar. Silakan Kakak Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1-3 yang demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kakak Sekar sudah membacakan firman pagi hari ini. Tema Satu Hati kita adalah bulan madu kedua. Namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita sedikit mendengarkan cuplikan lagu berikut. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Demikianlah petikan lirik tembang Harta Berharga, Gubahan Arswendo Atmowiloto dan Hari Cahyono. Lirik tembang yang menjadi original soundtrack dari sinetron apik Keluarga Cemara. Sinetron tersebut menggambarkan betapa indah dan bermaknanya kehidupan berkeluarga. Namun sayangnya, kehidupan berkeluarga ternyata tidak senantiasa seindah dan sebermakna lirik tembang yang dilantungkan oleh berbagai artis kondang, mulai dari Novia Kolopaking hingga Bunga Citra Lestari tersebut. Sebagaimana kita ketahui, semenjak awal April tahun 2020 yang lalu, COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan serta membatasi penyebar luasan COVID-19, masyarakat dihimbau melakukan jaga jarak sosial atau jaga jarak fisik. Dalam rangka upaya tersebut, muncullah kampanye tagar di rumah saja. Namun, ternyata banyak orang yang tidak konsisten melakukannya. Padahal, jaga jarak sosial atau jaga jarak fisik terbukti secara ilmiah dapat dengan signifikan menurunkan resiko penularan dan penyebaran COVID-19. Alasannya memang bermacam-macam.
Tetapi salah satunya adalah karena banyak orang merasa bosan jika mereka harus di rumah saja bersama dengan anggota keluarganya. Semakin memprihatinkan, Komnas Perempuan melaporkan bahwa terjadi peningkatan signifikan kekerasan dalam rumah tangga ketika banyak keluarga harus lebih sering menghabiskan waktu di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, keluarga bukan lagi menjadi istana yang paling indah. Keluarga justru menjadi bak penjara yang menjemukan. Sehingga masing-masing anggota keluarga pun merasa perlu untuk terus mencari hiburan di luar rumah. Meski itu jelas membahayakan dirinya dan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, keluarga bukan lagi menjadi puisi yang paling bermakna. Keluarga justru menjadi balada yang menyedihkan, bahkan menyakitkan. Sehingga alih-alih merasakan damai sejahtera ketika menikmati kebersamaan di rumah, anggota-anggota keluarga justru saling menyakiti satu sama lain. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, kesaksian sang pemazmur dalam Mazmur 128 menjadi penting untuk kita camkan bersama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah kesaksian sang pemazmur. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, marilah kita hidup seturut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Marilah kita jadikan rumah kita tempat yang hangat dan menyenangkan, bukannya membelenggu dan membosankan. Marilah kita jadikan rumah kita tempat di mana setiap anggota keluarga kita bisa merasakan damai sejahtera Allah, bukan justru saling menyakiti satu sama lain. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, marilah kita hidup seturut dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, sehingga kita pun bisa menghayati bahwa setiap hari bersama keluarga kita adalah bak bulan madu, bukan sekedar bulan madu kedua, melainkan bulan madu yang berkelanjutan atas berkat dan karunia Tuhan Allah semata. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan aktivitas kami hari ini. Jagai orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang berikan mereka kesehatan. Ajarkan kami juga untuk dapat berbagi dengan sesama kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.